Halo, assalamualaikum teman-teman semuanya. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dimanapun kalian berada. Sehat-sehat semua ya. Well guys, di video kali ini Jokastoy akan memberitakan informasi dan ngebahas tentang update terbaru berita Jonathan Majors yang dahulu di MCU itu di-cast menjadi Kang the next big villain nih. Wah, ada berita terbaru apa nih teman-teman? Jadi berita terbaru ini mengenai kasus update kriminal Jonathan Majors yang katanya bebas, nggak jadi dihukum, dan Kang akan lanjut di MCU. Lah, kok bisa? Yuk kita bahas aja ya guys. Make sure kalian nonton video ini dari awal sampai akhir. Bagi kalian yang belum join grup spoiler Telegram Jokastoy, segera join ya. Link invite grupnya sudah aku pin di kolom komentar. Dan jangan lupa juga untuk follow official account TikTok dan Instagram Jokastoy. Oke, langsung aja kita bahas. Here we go. Oke, jadi kasusnya Jonathan Majors ini udah sering banget Jokastoy bahas di channel aku ya. Kalau kalian udah ngikutin dan subscribe dari 2023 awal kasus ini mencuat, aku udah aktif dan juga selalu update nih terkait masalah Jonathan Majors ini dan bagaimana bisa ia tersandung dengan kasus kriminal dan pemukulan ini. Well, dilansir dari portal berita elektronik Variety beberapa jam yang lalu nih, ternyata semua tuntutan kepada Jonathan Majors udah dibatalkan oleh Grace selaku mantan partner Jonathan, yaitu Grace Jabari. Lah, kok bisa nih? Nah, jadi gini, aktor Jonathan Majors ini kan dikenal lewat peran besarnya di sejumlah film, khususnya beberapa proyek yaitu MCU, peran Kang di Marvel Studios, proyek besar seperti series Loki dan Avengers Kang Dynasty. Benar-benar mengakhiri karirnya si Jonathan Majors ini akibat ia tersandung kriminal itu ya guys, pemukulan, pelecehan terhadap partnernya Grace. Sebelum menghadapi tuntutan terkait dugaan kekerasan yang melibatkan Grace Jabari, kasus ini udah gencar banget hot topic nih sejak bulan Maret 2023. Namun baru-baru ini gugatan terhadap Jabari dihentikan oleh pihak berwenang meskipun situasi hukum Jonathan Majors itu masih tetap berjalan di pengadilan. Jadi kan tuntutannya si Grace ini terhadap Jonathan Majors itu terkait dengan pemukulan yang ia lakukan serta pencemaran nama baik, di mana Jonathan Majors tidak mau mengakui bahwa ia sudah pernah memukul si Grace Jabari ini. Jadi ada dua tuntutan gitu. Menurut laporan, ada perdebatan yang panjang nih mengenai bukti dan kronologi insiden, termasuk tuduhan bahwa Grace Jabari itu bertindak provokatif selama konflik yang terjadi antara dirinya dan Jonathan pada saat hari kejadian yang memicu emosi Jonathan Majors ini. Perkembangan kasus Jonathan malah membawa perhatian publik kepada masalah-masalah yang lebih besar lagi terjadi sebagai dampak tuduhan kriminal ini, khususnya ke karir Jonathan Majors. Beberapa proyek dan juga kontrak yang dibatalkan akibat situasi dari status Jonathan ini yang merupakan tertuduh atau pelaku yang udah dijatuhi oleh pengadilan ya teman-teman, termasuk karirnya dan citra publik. Dan Jonathan juga harus menanggung semua tuduhan negatif lainnya. Ya gimana nggak berdampak ya teman-teman. Akibat kasus kriminal Jonathan Majors ini, Marvel Studios sampai harus muter otak untuk mengubah keseluruhan alur cerita multiverse saga, yang dimana kan harusnya big villainnya itu si Kang. Tapi kan nggak bisa berjalan proyeknya karena ia masih dalam tahap tuduhan dan statusnya pelaku. Sampai Marvel Studios itu menunda perilisan film-film Avengers termasuk Secret Wars, Kang Dynasty, dan di-cancel juga tuh ya akhirnya film Avengers Kang Dynasty. Bahkan sutradaranya Daniel Cretton itu diarahkan untuk menggarap proyek yang lainnya dan dirubah menjadi Avengers Doomsday untuk Avengers kelima ini. Presiden Marvel Studios Kevin Feige mengundang kembali RDJ Robert Downey Jr. untuk menyelamatkan multiverse saga ini karena kacau ulah kasus Jonathan Majors ini. Mengundang RDJ kembali untuk memerankan karakter lain yaitu Dr. Doom di Avengers Doomsday, dan itu benar-benar hype banget dan wah keren banget ya. Setelah mati sebagai Iron Man Tony Stark, RDJ kembali ke MCU memerankan karakter penjahat Dr. Doom. Bahkan setelah Kevin Feige mengundang kembali Robert Downey Jr. ke MCU, Kevin Feige juga meminta kembali Russo Brother untuk menyutradarai dan memproduksi film Avengers Doomsday ini bareng Robert Downey Jr. Bener-bener ya, si Kevin Feige nggak mau kalah ya teman-teman, nggak mau proyeknya hancur. Ya udah deh, penggantinya ialah RDJ. Jadi bener-bener rugi material, imaterial, waktu dan sumber daya nih Marvel Studios akibat ulah Jonathan ini yang tersandung kasus hukum dan sempat ditahan jadi tahanan rumah juga. Jadi ya nggak bisa apa-apa guys, nggak bisa melanjutkan proyek juga. Marvel Studios memutuskan untuk menghentikan arc cerita dari Council of the Kang
dengan menjadikan Loki sebagai God of Time, God of Multiverse, pemimpin di pohon multiverse di ending series Loki season kedua, menggantikan He Who Remain dan Kang atau Council of the Kang, perannya si Jonathan. Jadi udah kelihatan bagaimana secara halus Marvel Studios hendak meninggalkan karakter Kang ini yang gagal itu dan mengganti karakter villain lainnya. Padahal sudah di build up karakter Kang ini teman-teman udah lama banget oleh Marvel, tapi ternyata gagal. Dalam tulisan laporan berita dari Variety.com, Jonathan Majors, aktor yang sebelumnya mendapat tuntutan kekerasan dan pencemaran nama baik dari mantan kekasihnya, partnernya Grace Jabari, secara mengejutkan Grace malah kini telah mencabut gugatan tuntutan tersebut alias bebas si Jonathan ini dari semua tuduhan. Pengacara kedua belah pihak menyatakan bahwa keputusan ini diambil bersama tanpa rincian yang lebih lanjut mengenai alasan dibalik pencabutan kasus kriminal Jonathan Majors ini, dan tidak ada juga info apapun yang diberitakan mengenai penyelesaian kasus ini antara kedua belah pihak kok bisa jadi damai. Dan masing-masing pihak antar Jonathan dan Grace juga sepakat untuk tidak banyak berkomentar dan menanggung biaya hukum dan kerugian mereka sendiri-sendiri. Kasus ini menarik perhatian besar karena Majors sebelumnya dijatuhi hukuman terkait kekerasan pada tahun 2023 dan udah mengikuti sidang juga nih si Jonathan. Isunya juga cepet banget ya, 1 bulan setelah perilisan Ant-Man Quantumania di bioskop pada waktu itu, Maret 2023, yang menyebabkan perubahan besar dalam karir Jonathan, termasuk kehilangan perannya di MCU dan gak jadi the next big villain Multiverse Saga menggantikan Thanos. Menurut kalian gimana nih? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar guys. Aku gak tahu kenapa partnernya Jonathan si Grace itu malah narik kembali tuduhannya, karena gak masuk logika banget ya. Dari bukti-bukti rekaman CCTV, hasil visum dan body cam polisi yang menangani kasus kekerasan Jonathan ini ketika menyelamatkan Grace Jabari di apartemennya Jonathan Majors, itu udah kayak benar-benar dipukul gitu dan semuanya udah kelihatan di CCTV dan video-video itu. Kalau kalian nonton videonya udah dirilis secara publik, jadi udah kelihatan banget kalau si Grace Jabari inilah sebagai korban dari pemukulannya si Jonathan. Beberapa saksi kunci juga dihadirkan oleh pihak Grace untuk memberatkan si Jonathan Majors ini terkait orang-orang yang dahulu di masa lalu pernah bekerja sama dengan Jonathan di beberapa project entertainment. Testimoni mereka terkait Jonathan ini yang memang memiliki sifat yang temperamental. Apakah ada uang pelicin guys untuk si Grace? Aku juga nggak tahu ya guys. Jonathan Majors pertama kali diperkenalkan MCU dalam serial Loki season pertama di Disney Plus, yang dimana itu hype banget sih. Ia memerankan He Who Remain, sebuah varian dari Kang the Conqueror, dan penampilannya mencuri perhatian banget karena membawa kompleksitas dari dimensi karakter multiverse MCU itu. Dari segi bakat dan kualitas acting, Jonathan Majors nggak usah ditanya, benar-benar bagus memerankan karakter He Who Remain, Kang, bahkan Victor Timely. Jadi dia bisa banget memerankan 3 karakter berbeda dengan 3 chemistry dan cara yang berbeda pula, padahal ia hanyalah 1 orang. Jadi hebat ya, versatile banget pokoknya. Marvel Studios memiliki rencana besar untuk Kang sebagai pusat dari villain saga fase keempat dan fase ke-6 MCU, termasuk dalam film Avengers The Kang Dynasty yang dijadwalkan rilis pada 2025 dan Avengers Secret Wars pada 2026. Namun peran ini menjadi gagal dan di-cancel. Bahkan end credit Council of the Kangs itu di Ant-Man Quantumania jadi nggak ada harganya lagi nih guys. Jadi diabaikan ya. Setelah Jonathan Majors terlibat dalam kasus kekerasan, beberapa proyek dan kontrak dengan merek lain itu telah memutuskan kontraknya dengan si Jonathan Majors, termasuk peran di MCU. Kemudian kampanye iklan besar yang menampilkan Jonathan Majors ditarik dari peredaran. Texas Ranger, tim baseball juga menarik kampanye iklannya yang menampilkan Jonathan Majors. Entertainment 360 dan The Lead Company, manajemen perusahaan publisitas Jonathan Majors, juga memutuskan hubungan kerjanya. Dan proyek-proyek lain yang mungkin belum diungkapkan aja nih, batal semua ya guys, cancel. Untung ada Robert Downey Jr. yang datang sebagai penyelamat. Penyelamat MCU dipanggil kembali oleh Kevin Feige untuk menggantikan slot film Avengers Kang Dynasty berubah jadi Doomsday dengan fokus ke Robert Downey Jr. sebagai Dr. Doom, the next
villain di MCU. Namun ini masih samar-samar apakah benar bahwa Dr. Doom ini akan menjadi the big villainnya atau enggak ya. Karena Avengers Secret Wars juga masih disembunyikan bagaimana nanti konflik dan ceritanya. Sehingga kalian tetap update aja di channel Jokastoy ya teman-teman. Nah, dengan si Jonathan Majors ini yang sudah dibebaskan dan bebas dari semua tuntutan, dia juga ini dengan pacar yang baru akan menikah dan memulai hidup baru juga ya di pernikahan. Nah, apakah Jonathan Majors akan dipanggil lagi ke MCU untuk memerankan Kang lagi? Ini kayaknya nggak akan terjadi ya guys, karena Marvel Studios sudah mengganti big plan-nya, dan big plan itu adalah plan yang akan dieksekusi oleh Marvel Studios ke depan dengan tidak melibatkan Kang lagi sebagai karakter di Multiverse Saga maupun Jonathan Majors. Jadi bagi kalian yang mungkin masih ngefans sama Jonathan, walaupun dia sudah dibebaskan dari segala tuntutan, maybe aja dia bisa muncul di film-film lain, mungkin di DC Universe atau DC Studios sebagai villain penjahat. Kita nggak tahu ya guys. Oke teman-teman semuanya, itu dia ya video penjelasan dari aku. Semoga bisa menambah informasi dan menghibur kalian semua. Thank you for watching my videos. Don't forget to like and subscribe. Bye bye and see you next time.